Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mendoakan bagi orang yang mempelajari kitab ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan kemarin oleh Al-Habib Alwi Al-Marzaq dari Palembang, yang beliau datang ke sini, ujar sidin orang yang belajar kitab Ar-Risalatul Jami'ah itu mendapatkan doa dari muallif kitab. Apa ujar sidin? Dan setelah itu, maka ini adalah beberapa masalah yang diringkas. Kebanyakannya dari kitab-kitab karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jadi ambilan kitab ini kebanyakan daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali, baik itu Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Barang siapa mengenal masalah-masalah itu serta mengamalkan dengannya. Nah, jadi kita belajar kitab ini, lalu kita dapat ilmu dan kita mudah-mudahan kawan mengamalkan, maka ujar sidin apa? Kami mengharapkan untuknya kepada Allah agar ia menjadi ahli ilmi zahir dan batin. Nah, kita aminakan doa sidin ya Allah. Apa ujar sidin? Narju lahu minallah ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir nih, tua maupun muda, berkat kita membaca kitab beliau di majelis kita ini, Allah jadikan kita ahlul ilmi zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Dan dengan Allah at-taufiq. Di sini muallif kitab menghuraikan lafaz yang kita baca tadi. Wa ba'du, suatu kalimat yang didatangkan dengannya untuk berpindah dari satu macam pembahasan kepada pembahasan yang lain. Jadi kalimat wa ba'du ini biasanya kita penutup di muqaddimah itu ditutup, muqaddimah baru pindah. Ya kan? Amma ba'du jalan-jalan orang, atau wa ba'du boleh aja juga. Itu menandakan pembahasan habis, masuk ke pembahasan yang baru, baik di dalam khutbah Jumat maupun di dalam tausiyah. Bila kita membaca muqaddimah dan mendengarkan muqaddimah, mesti ada tuh amma ba'du wa ba'du. Itu adalah kalimat memang diatur sudah dalam bahasa Arab untuk perpindahan satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Dan sunnah hukumnya mendatangkannya. Memang sunnah membaca ini amma ba'du ataupun wa ba'du ini. Dan awal orang yang melafazkan dengan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihi salam. Oh, Sayyidina adalah orang yang pertama melafazkan amma ba'du itu adalah Nabiullah Dawud alaihi salam. Menurut riwayat Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi kita membaca amma ba'du indal muqaddimah itu hukumnya sunnah. Dan yang pertama kali melafazkan amma ba'du adalah Nabiullah Dawud alaihi salam. Lalu tadi kita membaca situ al-mukhtasar, kalimat yang sedikit lafaz namun mengandungi makna yang luas, itu disebut mukhtasar. Juga kita tadi membaca Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ini adalah gelarnya Hujjatul Islam. Ini mengalahkan gelar-gelar yang ada. Cuma doktor aja, cuma profesor aja lewat. Maka ada orang wah ini nang meremehkan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali diremehkan. Padahal gelar beliau apa? Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Dahulu bila ada orang menyoal Islam, yang tampil untuk menjawab, yang tampil untuk memberikan hujjah adalah Imam Al-Ghazali. Dari saking alimnya, dari saking orangnya luar biasa, pahamnya dalam agama, dalilnya, waraknya, zuhudnya, kada sembarangan ini Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, atau kadang dicetakkan yang lain 5 jilid.
Man lam yutali' al-ihya fama lahu haya. Ujar ulama mengatakan siapa yang kada belajar kitab ihya, maka orang itu tidak memiliki rasa malu. Ada juga yang mengatakan orang itu tidak hidup. Tentunya kitab ihya sumbernya Quran hadis. Cuma saking luar biasanya di situ lengkap, ulama sebagian mengatakan seandainya Quran kada turun, maka kitab ihya ini cukup sudah kesan membimbing keseharian kita dalam ibadah dan yang lainnya. Kayak apa luar biasa Hujjatul Islam Imam Ghazali inilah. Cuma ada yang menarik dalam kisah Imam Ghazali ini. Ada yang menarik, dan kisah ini perlu kita renungkan dan perlu kita ambil pelajaran. Bapak Ibu, kita punya anak nih, khususnya yang punya anak masih halus menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali ini Abah Sidin bukan ulama besar, bukan. Anaknya luar biasa pangkatnya, tentu seorang waliullah, tentu seorang yang luar biasa. Tapi abahnya ada yang meriwayatkan tukang sol sepatu. Abahnya Imam Al-Ghazali di pasar, tukang sol sepatu. Cuma keistimewaan Abah Sidin itu sangat mencintai, takzim dan memuliakan para ulama. Jadi guru-guru agama, para ulama itu beliau cintai betul. Bila ada datang ulama-ulama ke kampung Sidin, beliau hadir, beliau tabarruk. Bahkan kada jarang abahnya Imam Al-Ghazali memberikan hadiah-hadiah kepada ulama tersebut dari ungkapan rasa cintanya. Tenang. Kadang ada berisi buah, diberi buah kepada ulama tadi mau ambil berkah. Berisi duit, kadang beri duit, berisi apa yang ada dihadiahkan. Dan dari saking cintanya kepada para ulama. Dan berkat abahnya Imam Al-Ghazali itu cinta kepada para ulama, kepada para pewaris Nabi, maka Allah anugerahkan anak Sidin, yaitu Al-Imam Al-Ghazali menjadi orang besar. Padahal abahnya kada ulama, tapi anaknya bisa menjadi ulama besar. Kenapa? Karena abahnya memiliki kecintaan terhadap ulama. Sehingga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, beliau mengatakan, kalau kita hendak memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, hendak menjadi anak-anak kita itu orang-orang yang baik, yang alim, yang berilmu, hendak jadi ulama, maka jalannya kita sebagai orang tua mencintai kepada para ulama, ta'zim, memuliakan kepada para ulama, karena mereka adalah pewaris ilmunya Rasulullah. Karena mereka disebutkan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umatku, ujar Rasulullah, kedudukannya seperti nabi di kalangan Bani Israil. Ulama-ulama itu kedudukannya, ujar Rasulullah, bagaikan para nabi tapi di zaman Bani Israil. Karena dengan datangnya Nabi Muhammad, kenabian itu habis, kerasulan itu habis, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada nabi lagi, tapi pewaris nabi itu ada. Bahasanya kayak ini, andai kata kenabian itu masih ada setelah Nabi Muhammad, maka para ulama itu nabi sebenarnya itu. Sebagaimana di Bani Israil, nabi-nabi itu banyak banget. Nabi-nabi banyak. Zaman Bani Israil, para pembimbing agama Allah, agama tauhid itu nabi semua. Ada yang jadi ulama, pangkatnya jadi nabi semua. Karena pintu kenabian masih ada. Dengan datangnya Nabi Muhammad, habis sudah. Sisanya bukan nabi, tapi para ulama. Cuma ujar Nabi, kedudukan mereka itu sama seperti nabi-nabi di zaman Bani Israil. Nang mana memiliki tugas yang sama. Tugasnya dakwah, mengajarkan agama Allah, mengajak kepada Allah, mengesahkan Allah. Itulah tugas para nabi di zaman dahulu. Luar biasa. Hujjatul Islam. Apa artinya Hujjatul Islam? Ini suatu gelar yang mulia
bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Gelar itu diartikan rujukan ahli Islam. Dahulu orang kalau ada masalah apapun, permasalahan agama, maka rujukannya adalah Imamul Ghazali. Masya Allah. Orang ada menyoal Islam, yang memberikan dalil hujjah melawannya adalah Imamul Ghazali. Sampai gelarnya Hujjatul Islam. Kan ada artinya gelar-gelar nama ini luar biasa tinggi nih. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi nama sidin sama lawan abah sidin lawan kai sidin lah. Ada bapak. Imam Al-Ghazali itu ngaran sidin Muhammad, ngaran abah sidin Muhammad, ngaran kai sidin Muhammad, ngaran datu sidin Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Berarti orang ngaran adalah kadang aneh-aneh. Beringaran anak cucu Muhammad. Wayah ini ngalih mencari ngaran Muhammad kada gaul jarnya. Macam-macam yang dituruti artis lah, nang kada tahu maknanya, nang alih disambat. Bahasanya kada bahasa, nang kada Islami pula. Kalau kita umat Islam mengarani anak tuh ngaran-ngaran nang Islami. Tentunya kalau bisa ambil bahasa Arab, biar kita orang Banjar, biar kita orang Jawa, biar kita orang Madura, biar kita orang manakah, tapi kita Islam, nama kita nama nang Islami. Bahasanya mengkawa bahasa Arab, bagus. Karena jangan tertipu dengan kalimat apalah artinya sebuah nama. Oh, nama ini besar, nama ini mulia. Kita akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kita dan abah kita. Innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Engkau nanti di hari kiamat dipanggil dengan namamu waktu di dunia dan nama abahmu. Wahai Fulan bin Fulan. Dipanggil kita. Wahai Fitriyati. Alhamdulillah kita sudah bertambah Muhammad. Dipanggil dengan nama itu, sehingga apabila nama itu buruk sebutannya, buruk maknanya, malunya sampai ke akhirat. Oleh karena itu bertanyalah pian kepada orang-orang yang mengetahui. Bila hendak memberi ngaran anak, jangan asal beri kalau maknanya kada bagus. Kalau tenang, maknanya kada bagus. Yang penting nama itu bagus sebutan, bagus arti. Bahasa Arab lebih bagus. Tapi kan kada bahasa Arab juga, sebutannya bagus, maknanya bagus. Kalau sudah nama tuh Muhammad, itu sebaik-baik nama. Bahkan Allah, baginda Rasulullah juga mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ada nama-nama yang paling disukai Allah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Serta segala nama yang disandarkan kepada sifat Allah. Abdul Rauf, Abdul Malik, Asmaul Husna itu nah, tinggal tambahi Abdul aja. Apalagi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik dan selainnya. Itu nama-nama yang disukai Allah. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang mentasmiyahi ngalih batang arannya tukang tasmiyah menyambat. Sudah ngalih panjang pulang. Allahu Akbar, jeruk tukang tasmiyah ngaran model mengapa pulang begini. Ngalihnya menyambat. Allah alam pulang maknanya. Kita ambil nama-nama para nabi, nama-nama para orang-orang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, banyak aja tuh nama-nama orang soleh-solehan, ya kan? Tinggal mengambilnya itu udah tabarukan. Ya Allah ya Karim. Nama sidin siapa tadi? Al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kunyahnya Abu Hamid. Kunyah itu jaka kita tuh misalnya kayak ulun nih lah, Muhammad Fitriyati. Orang mengiau kadang-kadang abah wafa, karena anak ulun yang pertama tuh Hilyatul wafa, panggilannya wafa. Oh abah wafa jurang. Nah abah wafa itu kunyah ngarannya, panggilan kunyah.
Ya kadang ya kalau Pak Haji nih dipanggil abahnya aja, abah siapa? Abah Nasir kan abah siapa? Abah Umi. Nah itu kunyah sidin, kunyah. Jadi dipanggil dengan nama anak kita. Oh abahnya si Fulan, oh abahnya si Anu. Itu kunyah. Imam Ghazali kunyahnya Abu Hamid, abahnya Hamid. Karena anak sidin Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 503 Hijriah rahimahullahu taala. At-Taufiq pulang. Ini makna lafaz karena muallif menerangkan pulang. At-Taufiq apa artinya? Kadang-kadang kita berdoa ya Allah, ya Allah beri ulun taufiq, beri ulun taufik. Taufik itu apa? Menciptakan kemampuan berbuat taat dan diri dan di dalam diri seorang hamba. Nah jadi kita diberi taufik oleh Allah berarti kita dimudahkan untuk berbuat taat. Itu maknanya kita berdoa minta taufik, minta hidayah. Nah taufik ini apa? Kita meminta agar dimudahkan untuk berbuat taat ibadah. Itu mudah-mudahan Allah berikan taufik, ya berarti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk berbuat taat ibadah. Jadi kadang-kadang banyak kita menangan nasallallahu taufik. Mudah kita memohon kepada Allah agar memberikan kita taufik. Taufik itu adalah suatu kemudahan untuk berbuat taat bagi seorang hamba. Nah insya Allah nih di Dambong kita tadi ada ulun membagiakan doa yang ulun ambil dari kitab Kanzun Najati Wassurur, yaitu lil alimil allamah al-imam Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir Quddus al-Makki asy-Syafi'i. Silahkan pian buka. Di situ bagian kitab ini ulun fotokopikan pada halaman 28 sampai 29. Kitab ini khusus membahas keutamaan di bulan-bulan Hijriah mulai Muharram sampai penutupan Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya betul. 12 bulan Hijriah itu dibahas di sini setiap bulannya apa yang terjadi, apa amalan, apa doanya. Ini kitab yang membahasnya. Alhamdulillah kita diberi panjang umur, masuk sudah ke bulan Safar al-Khair, bulan Safar yang baik. Jadi malam Ahad tadi, malam tanggal 1 Safar, malam ini malam kelima. Alhamdulillah. Di sini di halaman yang sebelah kanan yang bisa lihat itu ada doa. Itu doa dibaca pada malam pertama atau hari pertama bulan Safar. Itu sudah lewat, disimpan ya. Gesan Safar akan datang enak. Karena kami malam Ahad tadi majelis, maka kami baca sudah bersama-sama di majelis di Tajau Becak. Nah, doa hari pertama atau malam pertama bulan Safar itu adalah doa yang di sebelah kanan. Ulun bacakan biar menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi. Wa a'udzu bi jalali wa jalali wajhika. Allah itu ulangnya wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri Safar ya kariman nadhar wakhtim li bi hadha syahri wad dahri bis salamati wal afiyati was sa'adah li ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, ini doa setiap hari pertama bulan Safar. Sudah lewat, tapi biar simpan karena amalan ini berulang setiap tahun.
Apa jar fadilat orang nang membaca doa nang awal bulan Safar ini? Di sini disebutkan keterangannya, kita baca tuh di sini lah. Ada di situ keterangan, a'lam anna majmu'al ladzi nuqila min kalami shalihin kama ya'lamu mimma sayati annahu yanzilu bi akhir arbi'a min Safar bala'un azim. Intinya karena pada hari Rabu terakhir bulan Safar itu akan turun bala yang besar. Wa annal bala'a alladzi yufarraqu bi sa'iri sanati kullahu yanzilu bi dzalikal yaum. Bala nang pacang turun setahunan itu kena di apa turun di hari Rabu terakhir sabarataan. Bala nang terpisah-pisah setahun tuh nah itu diturunkan karena terakhir Rabu terakhir bulan Safar digabungkan turun di hari itu. Paman arada salamata wal hifdza, maka barang siapa yang hendak dapat selamat dan penjagaan min dzalika dari demikian itu bala tadi, fal yad'u awwala yaumin min Safar, maka hendaklah berdoa di hari pertama bulan Safar. Ini tadi doa yang kita baca tadi. Wa qadza bi akhiri arbi'a minhu bi hadzal doa, dan juga doa ini dibaca pada hari Rabu terakhir bulan Safar kan. Dibaca di awal dulu, baru di hari Rabu terakhirnya baca lagi doa ini nani. Berarti pun biar kena be sini. Insyaallah di majelis kita ingatakan kena. Paman da'a bihi, maka siapa nang berdoa dengan doa tadi yang kita baca, dafa'allahu subhanahu wa ta'ala anhu syarra dzalikal bala. Allah akan melindungi daripadanya orang yang membaca doa ini tadi dari keburukan bala nang turun itu. Hakada, maka itu jersenya. Wajadtuhu bi khatti ba'di sholihin, aku dapatkan dengan tulisan sebagian orang-orang soleh. Nah doanya sudah sebelah kanan. Ini doa awal bulan Safar dan doa di hari Rabu terakhir bulan Safar. Kadang-kadang kita menyebutnya juga arba mustamir. Orang Jawa menyebutnya apa? Rebo apa? Wakasan kan betul? Nah itu istilahnya tuh. Jadi baca ini kena di hari Rabu terakhir bulan Safar. Adapun doa di sebelah kiri, keterangannya kita baca di sebelah kanan bagian bawah. Ini doa di sebelah kiri nih. Wa wajadtu aidan bi khatti ba'di sholihin, dan aku dapatkan juga dalam catatan sebagian orang soleh, anna man qara'a bi kulli yaumin min ayyami Safar hadzal du'a, siapa yang membaca pada setiap hari di hari-hari bulan Safar akan doa ini, hafizahullahu ta'ala fi tilka sanati, maka Allah akan menjaganya pada tahun itu minal afati wal baliyati ila safarin qabil. Maka Allah akan menjagalah orang tersebut membaca doa daripada berbagai macam afat, penyakit wal baliyat, bala sampai ke Safar yang akan datang. Walam yusibahu biha bala'un qat, dan tidak akan ditimpakan dia nih pada tahun itu satu bala sekalipun. Jadi kadang dapat satu bala yang turun di bulan Safar. Wa huwa hadza doa, dan inilah doanya. Nah yang sebelah kiri ini doa setiap hari di bulan Safar. Biar anak baca sekali sehari silahkan, minimal sekali sehari, terserah habis subuh, habis zuhur, asar, maghrib, isya, terserah. Yang penting doa di sebelah kiri ini doa setiap hari satu bulan Safar. Kalau bisa ada terbaca sehari sekali, ulun baca akan biar nyimak. Itu ada barisnya tuh. Kalau yang keterangan kan ada baris tuh. Kalau ini kan tinggal nyaman membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadzal syahri wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahr ya malikat dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakun wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyu ya abadi ya mubdi'u ya mu'id ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid. Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi
wa dini wa dunyaya allati ibtalaitani bi suhbatiha bi hurmatil abrari wal akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dhallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini an jami'i khalqik ya muhsinu ya mujammil ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini baca setiap hari di bulan Safar. Maka orang yang membaca doa ini Allah Ta'ala setahun menjaga dirinya setahunan dari berbagai macam penyakit dan bala sampai Safar tahun akan datang. Ini masih, makanya Safar ini disebutkan bulan yang berat. Bulan yang berat. Jadi jaga diri, sembahyang fardu, berdoa dengan baik, termasuk doa tadi dibaca hari-hari, beraktivitas dengan hati-hati dan selalu dibacakan doa. Melangkah kaki keluar, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Orang yang membaca itu keluar rumah akan dijaga, dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begawi tapi ingat berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.